Saya nggak mau Anda emosi, tapi saya mau Anda berubah radikal. Berjumpa dengan Tuhan bukan malam hari ini, perubahan total hidup Anda selamanya. Malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes sedang mati. Waktu Yesus datang, dikatakan Yesus, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, di kampung Maria dan Marta dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi melalui penyakit itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yesus memang mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana Yesus berada. Saya tadi bilang kasih Yesus sangat luar biasa. Walaupun Anda masih berdosa, walaupun Anda masih berdosa, walaupun Anda masih berdosa, Yesus sangat mengasihi Anda. Yesus sangat mengasihi Anda. Yesus sangat mengasihi Anda. Dia buktikan hujan berhenti. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Lazarus bicara orang muda. Lazarus juga bicara orang yang berjiwa muda. Tuhan tidak memanggil hanya orang muda. Tuhan memanggil orang-orang. Walaupun kepala kami kepala 5, saya tidak suka dengan kata tua. Saya suka dengan kata bijaksana. Saya semakin bijaksana, bukan semakin tua. Saya semakin dewasa dalam Tuhan, bukan semakin tua. Karena saya mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang pertama, yang membuat Yesus punya belas kasih yang luar biasa terhadap Maria, Marta dan Lazarus. Yang pertama, Maria punya koneksi yang benar dengan Yesus. Maaf, seringkali kita cari koneksinya pejabat. Seringkali kita cari koneksi pengusaha yang kaya. Tapi malam hari ini Tuhan mau bilang, siapapun Anda, miliki koneksi, miliki hubungan dengan Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Siapa namanya? Miliki koneksi dengan Raja di atas segala raja. Bisa terjadi. Kalau pengen punya koneksi dengan pejabat, harus pakai kantong. Kalau pengen koneksi dengan orang kaya, harus merendah-rendah. Tetapi kalau Anda punya koneksi dengan Yesus, sekalipun Anda orang berdosa, Dia sangat mau menghampiri hidup Anda yang berdosa. Wow! Luar biasa. Koneksi Maria dengan Yesus yang membuat Yesus punya belas kasihan. Koneksi Anda, hubungan Anda dengan Yesus membuat Yesus punya belas kasihan. Kami punya anak cuma 2, perempuan dan laki. Yang laki lulus di Universitas Dallas Baptist University Amerika. 15 Mei 2009 dia lulus, istilah bahasa Inggrisnya itu lulus dengan cum laude, bahasa Indonesia lulus dengan nilai yang terbaik. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Umur 23 tahun, lulus dengan cum laude di Amerika. 15 Mei, 15 Juni dia divonis oleh dokter dan terbukti dia kena kanker leukemia, kanker darah. Waktu kami mendengar dia kena kanker darah, banyak orang meninggal karena kanker darah. Karena bicara kanker, untuk sembuh itu sebuah mujizat.
Tetapi Allah saya suami dan keluarga, kami punya koneksi dengan Tuhan Yesus. Waktu masalah itu datang, saya percaya seperti yang dikatakan oleh Yesus, Lazarus tidak akan mati. Susul lewat penyakit yang dialami Lazarus, kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup Lazarus. Malam hari ini saya berkata, bukan hanya untuk Lazarus mujizat itu terjadi, bukan hanya untuk hidup anak saya dan kami mujizat itu terjadi. Mujizat itu juga terjadi bagi Anda. Setiap Anda yang percaya katakan haleluya. Dengan saya katakan haleluya. Anda percaya Yesus masih melakukan mujizat? Mujizatnya masih nyata sampai hari ini. Alami malam hari ini. Alami malam hari ini. Alami malam hari ini. Alami malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Singkat cerita, anak saya sembuh dari kanker darah. Temannya yang dia layani justru meninggal, tapi anak saya sembuh dengan mujizat. Sudah terbukti 5 tahun. Sampai profesor dokter orang Australia yang tidak percaya dengan mujizat, tapi waktu dia melihat anak saya benar-benar sembuh setelah 5 tahun, benar-benar sembuh, dan dokternya bilang, sungguh mujizat itu masih ada. Kemudian dikatakan oleh Yesus, dia sengaja tinggal beberapa hari. Sengaja Yesus tinggal. Seringkali kalau pertolongan belum datang, saya mau bilang, Yesus sengaja mengizinkan Anda masih sakit. Yesus sengaja mengizinkan Anda masih miskin. Yesus sengaja mengizinkan Anda masih punya persoalan yang banyak. Lagi sekali, supaya nama Tuhan, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Lanjut berikutnya, setelah tiba waktunya, Yesus berkata kepada murid-murid, yuk kita ke Betania. Dan ternyata waktu Yesus sampai di Betania, benar Lazarus sudah mati. Dan Yesus bilang gini, aku bersyukur pada saat Lazarus sakit, aku tidak hadir. Aku bersyukur, Yesus bilang, aku bersyukur pada waktu Lazarus sakit, aku tidak hadir. Lagi sekali Yesus berkata gini, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya ulangi, kalau Yesus sengaja belum menolong Anda, saya mau bilang, supaya Anda belajar percaya. Tepuk tangan dong. Salami kanan kirimu, katakan, supaya aku belajar percaya. Salam yuk, salam. Supaya aku belajar percaya. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, supaya Anda belajar percaya. Ternyata percaya itu butuh keberanian. Saya ulangi, ternyata percaya itu butuh keberanian. Percaya itu nggak mudah. Waktu saya berjalan, saya bilang, Tuhan, berhenti hujan. Saya cuma tahu satu hal, bukan saya yang melakukan, Dia yang melakukan. Saya mengucap syukur. Dia melakukan karena Dia sayang Anda. Dia cinta Mama Sa. Dia ingin melawan Mama Sa. Dia ingin memulihkan Mama Sa. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih rindu memulihkan Mama Sa, memulihkan hidup Anda, daripada Anda rindu mengalami pemulihan terhadap Mama Sa. Dia terlebih rindu daripada Anda yang rindu Mama Sa dipulihkan. Kemudian waktu Yesus sampai, Lazarus sudah mati. Marta waktu dengar, Marta langsung bilang, Guru, Rabi, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Kemudian Yesus bilang, saudaramu tidak mati. Kemudian Marta berkata, oh ya, saudaraku pasti bangkit nanti.
Waktu akhir zaman Engkau membangkitkan orang mati, maka saudaraku pun akan bangkit. Lihat, Marta yang punya koneksi dengan Tuhan, dia pun kehilangan kepercayaannya karena dia melihat kenyataan saudaranya itu mati. Bukankah itu sama dengan Anda? Bukankah itu sama dengan saya? Seringkali kenyataan hidup, kita lihat kok hidup kita masih miskin, kok hidup kita masih penuh penyakit, kok hidup kita masih penuh hutang, kok hidup kita masih penuh masalah, persis seperti Marta. Padahal Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Saya cuma tahu satu hal, Anda hidup, tapi jiwa dan roh Anda mati. Dan ini yang Tuhan akan bangkitkan malam ini. Jiwa Anda yang kosong, Dia akan mengejar Anda. Kasihnya mengejar Anda, dan Dia mau memenuhi kekosongan jiwa Anda. Dia akan memenuhi kehausan jiwa Anda. Roh Anda yang mati, malam hari ini Dia mau bangkitkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saya ulangi, akulah Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, walaupun Anda sudah mati, Anda akan hidup kembali. Malam hari ini mungkin lagi Anda mati secara roh Anda. Anda tidak lagi punya hubungan. Anda mungkin orang Kristen, atau Anda mungkin belum menerima Yesus. Kasih yang sama, kasih yang sama. Dia tidak pernah membedakan Anda sudah terima Yesus atau belum. Tapi yang Yesus berkata, kasihku mengejar. Dari dulu kasih Allah mengejar Anda. Dan malam hari ini adalah malam perjumpaan Yesus dengan Anda. Malam hari ini adalah malam perjumpaan Yesus dengan Anda. Bukan Anda dengan Yesus, tapi malam perjumpaan Yesus dengan Anda. Suka-suka saya lari kepada Maria. Waktu Maria mendengar Yesus datang, Maria tersungkur di kaki Yesus. Dan Maria berkata yang sama, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Dua sikap yang berbeda. Sikap Marta, dia percaya kalau dia melihat. Kita bukankah itu seperti kita? Percaya kalau lihat mujizat lebih dulu. Percaya Yesus kalau aku lihat mujizat dulu. Aku percaya Yesus kalau doaku dijawab. Aku percaya Yesus kalau anakku sembuh. Aku percaya Yesus kalau aku kaya. Tidak, bukan begitu dengan Maria. Maria percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup memulihkan, bahwa Yesus sanggup membangkitkan adiknya yang mati. Sehingga dikatakan waktu orang-orang membawa Yesus ke kuburan Lazarus, dikatakan Lazarus sudah mati 4 hari. Secara manusia tidak mungkin Lazarus hidup kembali, karena sudah berbau busuk, sudah berbau bangkai. Dan waktu Yesus mendengar, melihat sikap Maria, maka menangislah Yesus. Malam hari ini ada banyak orang yang menangis untuk kota ini. Ada banyak orang yang menangis untuk Anda. Tapi saya mau bilang, Yesus menangis melihat Anda semuanya. Yesus menangis melihat Anda semuanya. Karena Dia mau hidupmu berubah. Dia mau ada kebangkitan. Dia mau ada pemulihan. Dia mau ada penyembuhan. Katakan, jikalau aku percaya, aku akan mengalami kemuliaan Tuhan. Aku ucapkan itu berkata, jikalau aku percaya, aku mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya melihat, tapi aku akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan, hanya Yesus berkata,
Angkat batu itu. Angkat batu itu. Lazarus yang sudah dikubur ditutup dengan batu yang besar. 4 hari. Bagi orang Yahudi, mati 4 hari itu ceritanya sudah selesai. Nggak mungkin bangkit. Dan sudah nggak mungkin bangkit. Ada yang berkata, ibu, nggak mungkin aku bisa disembuhkan. Ibu, nggak mungkin aku bisa dipulihkan. Saya mau bilang, Yesus yang sama. Yesus yang sama yang membangkitkan Lazarus. Yesus yang sama yang mengasihi Anda. Yesus yang sama akan memulihkan hidupmu. Waktu orang-orang berkata, tidak mungkin, sudah 4 hari. Tapi Yesus berkata, angkat batu itu. Mungkin ada kekristenan agamawi. Anda mungkin dari lahir sudah Kristen. Sama, saya dari lahir sudah Kristen. Tapi saya mau bilang, Yesus mau ketemu saya pribadi. Sehingga ada batu yang harus disingkirkan. Ada batu yang harus diperangkat. Diangkat, disingkirkan. Setelah batu itu disingkirkan, dengar. Kalau ada engkau berkata, aku dari lahir sudah Kristen, aku dari lahir sudah miskin, batu-batu itu harus diangkat. Karena di dalam Ulangan 15, Allah itu berkata, Allah berfirman, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Saya bacakan Ulangan 15. Ulangan 15 ayat 4 dan 5 berkata gini, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab, kalau ini firman Tuhan, aminkan ya. Saya ulangi satu. Ini Ulangan 15 ayat 4 dan 5. Ini Allah yang berbicara. Dia berkata gini, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kepadamu untuk menjadi milik pusaka Mamasa, milik Mamasa, kota Mamasa, milik pusaka Anda. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Asal engkau mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Mendengar firman, melakukan firman dengan setia. Haleluya. Tuhan sedang berurusan dengan Anda yang lahir Kristen seperti saya. Tapi saya bersyukur, saya ketemu Yesus menemui saya waktu saya masih muda. Bahkan seringkali Yesus, waktu saya lelah, Yesus datang menemui saya. Itu yang membuat Allah yang sama mengutus saya dan suami dan hamba-hamba Tuhan ke desa ini, ke kota ini, untuk juga supaya Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bahkan bukan hanya perjumpaan, Allah melawat dan Allah tinggal di dalam hidup Anda. Setelah batu itu diangkat, Yesus berfirman, Yesus berseru dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Kalimat yang sama, orang Mamasa, marilah keluar. Orang Mamasa, marilah keluar. Keluar dari tradisi agamawi. Keluar dari tradisi agamawi. Yes. Jimat bukan andalan Anda. Orang kaya bukan andalan Anda. Pejabat bukan andalan Anda. Lagi sekali saya mau bilang, orang Mamasa keluar dari Kristen agamawi. Orang Mamasa keluar dari tradisi nenek moyangmu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah yang hidup. Yang setuju tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Yang di tenda saya berkata, orang Mamasa keluar.
moyangmu. Yang di tenda ada orang. Katakan haleluya kalau engkau percaya. Engkau mau mengalami kebangkitan, apa engkau mau tetap mati? Pilihan di tangan Anda, keputusan di tangan Anda. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazarus keluar, orang Mamasa keluar dari agama tradisimu, Kristen agamamu. Ini saya sejak lahir begini. Saya mau katakan malam ini, keluar dari tradisi agamamu. Haleluya. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau mau mengalami perubahan hidupmu. Engkau mau mengalami lawatan Tuhan. Engkau mau hidupmu dirubah. Bahkan tema dari transformasi 2 Tawarik 7:14. 2 Tawarik 7:14. Saya akan akhiri, sudah sampai selesai, tenang aja. 2 Tawarik 7:14-15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, dan umat Mamasa yang atasnya nama Tuhan disebut. Yang pertama, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya ulangi. Dan umat Mamasa, umat Allah yang di Mamasa, umat Allah yang ada di Mamasa, umat Allah yang ada di Mamasa, yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Allah, berbalik dari jalannya yang salah, berbalik dari tradisi agama yang salah. Dan aku mengalami kemuliaan Allah. Tapi kau tadi, dan aku mengalami kemuliaan Allah. Dan aku mengalami kemuliaan Allah. Dikatakan gini, selanjutnya, maka aku akan mendengar, maka Tuhan akan mendengar dari surga, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Dan dikatakan, dan mengampuni engkau, dan mengampuni dosa Anda, 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 dan mengampuni dosa Anda. Wow. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, dan memulihkan negeri Anda, dan memulihkan negeri, katakan negeri saya, dan memulihkan negeri saya. Wow. Tepuk tangan lagi lagi. Anda yang berada di rumah, dan Allah memulihkan keluargamu, dan Allah memulihkan keluarga, dan Allah memulihkan suami-suami yang tidak berfungsi, dan Allah memulihkan bapak-bapak yang tidak berfungsi. Akan terjadi hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Malam hari ini kau yang datang dengan apapun, saya mau bilang, dan Tuhan mendengar dari surga, Tuhan mengampuni engkau, dan Tuhan memulihkan hidupmu, dan Tuhan memulihkan hidupmu. KKR ini belum selesai, seminar ini belum selesai, tapi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk hidup Anda belum selesai.
Sampai Anda mengalami kemuliaan Allah. Sampai Anda mengalami kemuliaan Allah. Sampai Anda mengalami kemuliaan Allah. Sampai kota Mamasa penuh kemuliaan Allah. Sampai kota Mamasa penuh kemuliaan Allah. Saya tutup. Lazarus keluar. Lazarus mendengar firman. Orang mati sudah 4 hari. Waktu batu itu diangkat, orang mati bisa mendengar suara Yesus. Waktu semua agamawimu, tradisi, agama tradisi, semua tradisi nenek moyangmu mulai engkau singkirkan, engkau bisa mendengar suara Allah. Engkau bisa mendengar suara Allah. Lazarus yang mati keluar. Kalau saya mau boleh katakan, karena dia diikat, tangan kakinya diikat, matanya tertutup, maka Lazarus keluar dari kubur. Saya percaya malam hari ini Anda lah orangnya. Anda meninggalkan rumah untuk ada di lapangan ini. Anda lah orangnya. Tapi Yesus berkata begini, Anda mendengar suara Yesus keluar dari rumahmu, datang ke lapangan sepak bola. Engkau akan berjumpa dengan Yesus. Engkau akan berjumpa dengan Yesus. Engkau lah orangnya. Tetapi Lazarus keluar dan berjalan begini. Kenapa? Karena kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mungkin malam hari ini ada ikatan-ikatan yang hanya Allah dan engkau yang tahu. Allah, engkau dan iblis yang tahu. Ada ikatan-ikatan, ada keterikatan, ada hal-hal yang mengikat Anda. Kaki dan tangan Anda terikat. Kaki dan tangan Anda terikat kain kafan. Kaki dan tangan Anda terikat oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kaki dan tangan Anda terikat oleh jimat-jimat. Kaki dan tangan Anda terikat oleh kutuk-kutuk keturunan. Saya mau katakan malam hari ini, segala kutuk dipatahkan di dalam nama Yesus. Anda tidak lagi hidup di bawah kutuk. Anda hidup di bawah matanya tertutup. Gak bisa lihat kemuliaan Allah. Matanya tertutup, gak bisa lihat kemuliaan Allah. Tapi Yesus buktikan malam hari ini, hujan pun berhenti. Bukankah itu Allah sangat mengasihi Anda? Saya katakan, ada yang berkata, aku seperti ini ibu, karena aku hidup dalam kutuk. Tapi saya mau katakan firman Tuhan, kutuk Anda, kutuk saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kain kafan yang menutup tangan dan kaki Anda, sehingga Anda tidak bisa buat apa-apa. Anda menyerah dengan keadaan. Anda menyerah karena orang tuaku, karena nenek moyangku miskin. Aku miskin karena begini, maka aku begitu. Itu Anda sedang hidup dalam kutuk, saudaraku yang aku kasihi. Tetapi saya bersyukur, cintanya luar biasa, kasihnya yang tidak terbatas, menjangkau Anda, mengejar Anda. Dan terakhir Yesus bilang, buka kain yang menutup matanya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3, apabila hati seseorang, apabila hati Anda, apabila hati seseorang berbalik kepada Dia, maka waktu hati Anda berbalik kepada Yesus. Kalau malam hari ini Anda buat keputusan, hatimu berbalik kepada Yesus, maka dikatakan, maka selubung yang menutupi mata hati Anda terbuka. Sehingga Anda bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga Anda bisa melihat kemuliaan Anda.
Anda bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan hanya melihat, Anda mengalami kemuliaan Allah. Haleluya. Dan Yesus berkata, buka kain kapan yang mengikat tangan dan kakinya. Buka kain yang menutupi mata hatinya. Tuhan mengirim kami hamba-hambanya. Tuhan mengirim kami untuk saya sampai ke Mamasa. Bukan perjalanan mudah. Saya harus menyangkal diri saya. Saya harus menyangkal kedaginganku. Tapi dengan satu tujuan. Karena sebuah ketaatan. Dan saya percaya karena Yesus mengasihi Anda, karena Yesus mengasihi kota Mamasa, Tuhan kirim kami hamba-hambanya untuk membuka kain kapan Anda, untuk membuka kain kapan Anda, untuk membuka kain kapan Anda, yang mengikat tangan, yang mengikat kaki, yang menutup mata hatinya. Haleluya, haleluya. Saat dia berkata, Ibu, sayalah orangnya. Maupun yang di tenda, kau berkata, ya, sayalah orangnya. Malam hari ini saya tidak berbicara kepada orang Kristen saja. Saya berbicara kepada setiap orang ciptaan Allah. Engkau punya kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi. Allah pun mengasihi Anda. Anda yang belum terima Yesus. Agar semua hamba Tuhan kembali maju ke depan. Para asyir yang sungguh berkata, karena Anda perlu dilepaskan. Lazarus perlu dilepaskan. Kain kapan yang menutup tangan dan kakinya. Lazarus tidak bisa membukanya. Yesus berkata, buka, buka, buka kain kapan yang mengikat tangan, mengikat kakinya, menutup matanya. Yesus perlu murid-muridnya untuk membuka kain kapan itu. Malam hari ini Yesus perlu kami, para murid-murid Kristus, untuk membuka kain-kain, membuka belenggu-belenggu yang menutup Anda. Saya mau challenge. Mungkin yang maju terlalu banyak, tapi gak apa-apa. Dia Allah yang ajaib. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang di belakang saya mau bilang, mujizatnya masih berlaku untuk Anda semua. Yang di sebelah sana